Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk pembinaan ekstra jurnalistik. Kita ketemu dengan tema fotografi jurnalistik ya. Nah, apa itu fotografi jurnalistik? Akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya kami sapa. Kalian baik-baik semua kan? Oke. Saya mulai saja ya. Nah, fotografi jurnalistik adalah bentuk khusus dari jurnalistik atau mengumpulkan, mengedit, dan menyiarkan berita untuk diterbitkan melalui media cetak, elektronik, dan online yang menciptakan suatu gambar bercerita tanpa merubah fakta yang ada atau tanpa manipulasi terhadap peristiwa aslinya. Jadi ingat, dicatat bahwasanya foto jurnalistik itu tidak boleh fiksi ya, tidak boleh non fiksi maksud saya ya, tapi harus kejadian sesuai dengan fakta, tidak ada manipulasi ya, jadi harus asli ya, jangan sekedar fotonya indah tapi tidak asli atau dibuat-buat, maka itu bukan foto jurnalistik. Nah, mungkin itu foto-foto jenis yang lain ya, mungkin foto untuk film, nah itu beda lagi. Kalau jurnalistik itu bukan seperti untuk film. Kalau film itu biasanya kan non fiksi ya kan. Oke, sekarang kategori foto jurnalistik itu ada 3 ya. Yang pertama ada foto human interest ya, yang kedua ada foto feature, dan yang ketiga ada foto berita atau spot news. Kita bahas satu-satu ya. Foto human interest itu foto yang menampilkan manusia dan lingkungannya, yang membawa pesan tentang sisi kemanusiaan dan keingintahuan publik yang dapat membuka rasa kemanusiaan dan ketertarikan orang yang melihatnya ya. Mungkin apa kayak misalnya foto tentang apa seseorang yang perlu ditolong ya, atau kejadian apa yang perlu untuk menggugah orang lain, misalnya sekolah yang reot atau orang yang tua renta yang lagi sakit butuh dibantu. Nah sekarang kan lagi banyak itu, misalnya kita bisa gitu ya, ada kitabisa.com itu ya, yang biasanya orang sakit dibantu butuh biaya dan sebagainya. Nah ini cocok menggunakan jenis foto jurnalistik human interest ya. Yang kedua foto feature, digunakan untuk menerangkan atau memperkuat suatu tulisan baik di majalah, koran, dan media lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa foto yang dipakai dalam foto feature juga merupakan foto human interest. Jadi antara human interest dengan foto feature ini ada kaitannya memang ya. Namun ini biasanya ditampilkan bukan peristiwa utama, tetapi sisi lain dari sebuah peristiwa ya. Kita balik lagi ke materi berita feature. Jadi memang foto feature untuk melengkapi berita feature ya. Tapi foto human interest ini rata-rata yang dipakai untuk pameran ya. Hanya sebuah foto dan keterangan yang singkat, judul ya, walaupun mungkin deskripsinya ada. Nah, tetapi kalau foto feature itu biasanya dilengkapi dengan berita feature ya. Itu ya bedanya antara human interest, foto feature. Kalau human interest mungkin kebanyakan dipakai untuk pameran, kalau foto feature biasanya untuk berita feature, terus fotonya ya foto feature ya, biasanya begitu ya. Tapi bagaimanapun foto ini bisa juga tanpa harus ada berita. Tapi kalau bagi pemula ya harus ada deskripsi lah ya, keterangan foto untuk belajar. Yang ketiga adalah foto berita atau spot news atau on the spot news. Ini foto berpedoman Limbang W1H, jadi fotonya berita ya. Nah, berita yang spot news artinya yang langsung ya, yang on the spot, bahkan darurat ya, istilahnya dalam tiba-tiba misalnya ada gempa bumi, kita ada di situ, maka itulah yang dinamakan on the spot news. Misalnya ada perang, kita di tengah peperangan, ada banjir di tengah kebanjiran. Nah ini
tanpa membaca keterangan atau resensi yang ada, kita sudah dapat bercerita atau bisa dikatakan berdiri sendiri. Ya, ini adalah spot news. Semakin banyak informasi yang terekam dalam foto tersebut, semakin layak foto tersebut, akan tapi terbatas pada kehangatan berita yang disajikan. Jadi intinya foto berita ini tidak harus satu ya. Makanya di sebuah koran harian itu kalau peristiwa momentumnya itu memang butuh ada kronologi ya digambarkan. Ya, mungkin awal kejadiannya seperti ini, kemudian kejadiannya, kemudian setelah kejadian itu seperti apa. Maka ada kronologi foto, tidak hanya satu. Maka kalau diperlukan memang seperti itu ya, maka ya dibuat aja lebih dari satu foto dalam satu berita, terutama momen-momen yang sangat penting ya. Seperti apa misalnya ya kejadian misalnya ada perampokan yang besar ya, di merampok bank yang miliaran mungkin ya, pas ketemu ada wartawan di situ yang bisa mengabadikan mulai dari awal masuk ke bank, kemudian memaksa pegawai bank untuk menyerahkan uang dan sebagainya. Kalau pas ada wartawan di situ, maka bisa dibuat foto beritanya ya, atau spot newsnya dengan kronologi ya. Nah, biasanya yang asik itu kalau membuat foto berita penyanderaan ya, itu biasanya ada foto-foto yang panjang. Saya ingat betul ketika ada sandera penyanderaan di Thailand itu, foto kronologisnya sangat banyak ya, dan gambar-gambarnya juga bagus, mulai dari mulai penyanderaan, kemudian masa penyanderaan yang agak beberapa jam itu, kemudian sampai dia tertembak, ketangkep, seperti itu. Nah, ini contoh dari foto human interest. Bisa digambarkan seorang tua renta yang mungkin perlu dibantu ya, atau mungkin gambarnya tadi seorang sakit yang perlu dibantu di kitabisa.com itu. Maka itu adalah foto human interest untuk menarik perhatian pada kita untuk ikut memikirkan nasibnya itu ya. Kemudian foto picture ini juga tadi ada kesamaan dengan human interest, tapi foto feature itu untuk berita feature. Kalau human interest mungkin biasanya berdiri sendiri. Kalau ini judulnya adalah Jakarta melawan COVID-19. Ini memang saya ambil dari berita Jakarta melawan COVID-19 begitu, di sebuah feature-nya Kompas kalau nggak salah. Nah, kalau ini foto berita spot news atau on the spot news seperti ini ya, biasanya langsung pada saat itu juga ada demonstrasi pembakaran mobil, maka saat itu juga kita buat fotonya harus cepat. Nah, seperti ini juga di tawuran. Nah, ini kan seketika itu juga kita ngambil foto, nggak bisa ditunda dan tidak bisa dibuat-buat ya. Tawuran ini terus berlangsung dengan cepat, kerusuhan ini ya, dan natural ya, alami ya. Artinya alamiah itu ya tidak dibuat-buat ya, tidak ada no setting bahasanya bosku ya. No setting bahasanya gitu berarti ya. Oke. Nah, ini teknik pengambilan gambar, ada with shoot, ini juga bisa di teknik pengambilan video ya, tapi ini saya lebih khusus untuk pengambilan gambar, pengambilan angle. Jadi memang kalau berita fotonya itu lebih dari satu, mungkin ada istilah kronologi kejadian yang panjang, yang mungkin perlu ada foto beberapa, mungkin ada perlu angle ya, atau foto mulai dari yang luas dulu kemudian masuk kepada yang khusus ya. Nah, itu wide shotnya itu di angle gambar yang menunjukkan seluruh keadaan lingkungan atau lokasinya di mana gitu ya. Kemudian yang kedua, medium shoot, pengambilan gambar rekaman yang melibatkan objek yang lebih terfokus, tidak menyeluruh seperti pada WS atau wide shoot ya. Maka dia sifatnya adalah sedang aja ya. Maka
dalam sebuah aksi demo, maka kameramen wartawan mengambil gambar para pendemonstran yang berkerumun tanpa harus memasukkan lagi aspek lingkungan yang terlalu luas. Jadi sudah mulai mengerucut gitu ya, tapi masih belum kerucut ya, mulai mengerucut. Di sini kita akan menemukan sudut pandang human interest yang menggambarkan betapa mereka memperjuangkan suatu hal dengan lelahnya sembari menanti para petinggi menanggapi mereka. Misalnya kalau demo kemudian belum ditemui oleh pejabat, nah itu kita buat angle atau kita buat medium shootnya. Dan yang terakhir adalah medium close up, artinya pengambilan gambar yang tertuju pada aspek pendukung yang ada di dalam peristiwa tersebut. Maka ini sudah mengarah kepada tokoh ya. Dalam aksi demonstrasi pasti ada spanduk, karton dengan tulisan mengecam, megafon, baju. Pendukung aksi protes yang aspek tersebutlah yang akan mendukung rekaman video. Nah, maka kita harus meng-close up mungkin spanduknya, tulisannya di bawah, atau orang-orang yang menonjol peranannya di demo itu ya. Nah, yang terakhir yang close up maksud saya yang ini pengambilan tokoh utamanya ya, pengambilan gambar rekaman ini bertujuan untuk menegaskan tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Penolakan di sini haruslah kuat untuk menunjang pemberitaan yang faktual. Contoh pengambilan gambar lebih terfokus pada pelaku seperti pendemo ya, oratornya, petugas keamanannya, polisi yang menjaga demo, pejabat yang di demo. Nah, itu yang fokusnya. Yang jelas rekaman tersebut memuat sebuah fokus utama dalam masalah yang ada pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Ini yang istilahnya yang paling bomnya di sini, itu close up-nya ya, tokoh utamanya yang diliput. Nah, tips pengambilan gambar yang terakhir yang mungkin saya sampaikan untuk materi ya. Nah, sekarang ini mengabadikan gambar itu mudah, apalagi dengan banyaknya HP ya, ponsel yang di fasilitas foto seperti ini, ada foto ada video. Nah, ini untuk mendapatkan kualitas gambar yang baik itu maka harus punya tips seperti ini ya. Kita coba, kita harus lebih dekat ke objek. Maka gambar yang baik memang harus dekat dengan objek. Kalau jauh pasti tidak bagus, dan kalau dipakai nanti kalau besar itu pecah ya. Nah, itu ya harus dekat dengan objek kalau bisa. Yang kedua, hati-hati dengan cahaya ya, pencahayaan ini penting supaya nggak terjadi blur ya. Kemudian yang ketiga ini steady, tenang ya, tidak harus tenang, juga menenangkan selain tenang. Yang keempat adalah hindari penggunaan digital zoom. Nah, jangan suka menggunakan pembesaran atau zoom ya. Nah, yang betul memang harus optical zoom ya, itu harus ditambah dengan optical zoom ya, bukan digital zoom. Karena kalau digital zoom maka nanti gambarnya tidak bagus atau resolusinya kecil dan pecah ya kalau di layout. Nah, atau kalau di video kan juga pecah ya. Termasuk kalau ingin dari jauh ya harus pakai optical zoom. Nah, bahasanya optik atau tambahan lensa lah, ini baru bisa tidak pecah ya. Yang kelima, hindari panning atau panning itu foto objek bergerak dan background diblurkan. Nah, maka nanti gambarnya tidak cocok untuk sebuah foto berita atau foto jurnalistik. Nah, mungkin kalau untuk foto pameran cocok, tapi untuk foto jurnalistik background diblurkan nggak pas ya. Mungkin bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini panning ya, artinya belakangnya blur. Coba dibayangkan kalau ini di media, saya kira agak bagus kan gambar seperti itu ditampilkan di media. Nah, yang kedua, kita bisa membedakan antara digital dengan optikal. Nah, ini kalau di zoom pakai pembesaran di HP atau di foto itu akan terjadi pecah seperti ini. Tapi kalau dengan optical zoom dengan bantuan alat ditambah optik, maka dari jauh tetap bagus atau resolusi tetap bagus. Resolusi tetap besar dan di layout tetap akan bagus, gambarnya tidak pecah. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan tugas ya. Saya konsisten aja
artinya yang insya Allah siapa yang mengikuti atau melaksanakan dengan baik apa yang saya tugaskan, insya Allah mudah-mudahan nanti barokah ilmunya, kemudian mendapatkan pengetahuan yang terbaik. Ya, itu saja. Dan terima kasih atas tugas-tugas kalian sudah kalian kumpulkan, membuat berita, membuat picture, ya. Dan sekarang saya tugaskan membuat foto jurnalistik. Ya, jadi tugas membuat foto jurnalistik. Di sini cari sekaligus buat, artinya cari itu ya foto sendiri ya, jangan foto ambil dari foto di internet lah, ini namanya bukan cari. Ya, carinya itu cari sendiri di lapangan ya, cari sendiri pakai kamera HP juga boleh. Nah, asal difoto sendiri, bukan ambil di internet ya. Dan sesuatu yang sederhana pun bisa dijadikan foto jurnalistik, baik itu human interest picture maupun foto spot news atau foto berita ya. Oke, satu foto saja ya, dan diberi keterangan tentang 5W1H-nya dari foto tersebut. Nah, 5W1H tidak harus 5W1H, kalau memang bisa 5W1H ya silahkan, kalau enggak ya mungkin 3W plus 1H boleh ya, duanya hilang misalnya dari foto tersebut. Foto dan deskripsi foto dibuat dalam bentuk satu file Word dan dikirimkan lewat WA. Jadi, tapi ingat disimpan aja foto JPEG-nya, mungkin suatu saat dipakai kalian, tapi kirim ke saya cukup ditempel di Word aja. Kita fokusnya pada foto jurnalistiknya ya, bukan foto untuk layoutnya. Tapi kalau kalian simpan foto dalam JPEG-nya, PNG-nya silakan. Sure, siapa tahu nanti kita butuh foto yang resolusinya bagus. Nah, oleh karena itu kalau sudah ditempel di Word resolusinya akan jelek. Jadi yang foto dalam bentuk JPEG silakan disimpan, nanti suatu saat kita pakai untuk keperluan. Mungkin suatu saat ya, berita kita bagus kan, foto kita bagus, bisa kita muat di mana ya, yang saya masih menunggu aksi dari kalian, katanya buat blog atau Instagram. Nah, termasuk di Instagram itu kan foto JPEG yang harus kita ambilkan di Instagram atau blog. Tapi kalau foto dalam bentuk Word, yang sudah dalam bentuk Word kan nggak bisa bagus ditampilkan di Instagram, apalagi di blog atau di media cetak ya. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tugasnya dan kita ketemu lagi di video mendatang. Dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.